warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan menjelaskan materi tentang patogenesis kelainan enamel berupa fluorosis. Saya Adelia Aisyah Fitri dengan ujung NIM 28. Saya Naldari Sauli S dengan ujung NIM 41. Saya Karina Maya Putri dengan ujung NIM 43. Selamat menyaksikan. Apa itu fluorosis? Fluorosis merupakan suatu kondisi di mana terjadinya perubahan enamel akibat hipomineralisasi selama tahap pematangan awal pembentukan enamel. Fluorosis disebabkan karena konsumsi fluoride yang berlebihan, yaitu melebihi batas yang direkomendasikan untuk dikonsumsi. Anak-anak usia 0-12 tahun paling rentan terkena fluorosis, karena pada usia tersebut jaringan tubuh anak masih dalam tahap perkembangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fluorosis yaitu 1. Air yang mengandung fluoride. Sebaiknya, fluor pada kandungan air yang dikonsumsi tidak melebihi 0,7 ppm dengan tujuan untuk menyeimbangkan manfaat pencegahan karies dan juga mengurangi risiko terjadinya fluorosis. Yang kedua, garam yang mengandung fluoride. Sama halnya dengan air tadi, garam yang mengandung fluoride ini dapat digunakan untuk pencegahan karies. Akan tetapi, di lain sisi, penggunaan garam berfluoride ini dapat mempengaruhi perkembangan enamel dan menjadi risiko terjadinya fluorosis. Yang ketiga, pasta gigi. Rekomendasi sediaan fluor pada pasta gigi sebesar 1000 ppm 2 kali sehari untuk anak usia 2-6 tahun dan 1500 ppm 2 kali sehari untuk anak usia 6 tahun ke atas. Penting untuk mengetahui sediaan yang tepat dalam penggunaan pasta gigi, karena pasta gigi yang mengandung fluoride tinggi serta adanya kebiasaan anak yang kadang suka menelan pasta gigi dapat meningkatkan risiko terjadinya fluorosis. Yang keempat, obat kumur. Penggunaan obat kumur yang mengandung fluoride dapat menjadi faktor pemicu terjadinya fluorosis. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan besarnya sediaan fluor yang terkandung dalam obat kumur tersebut. Selain itu, penting juga untuk perhatikan frekuensi penggunaan dan faktor konsumsi fluoride yang lain dalam tubuh. Misalnya, air yang mengandung fluoride, suplemen, ataupun pasta gigi yang mengandung fluoride. Yang terakhir, suplemen fluoride. Dalam menggunakan suplemen fluoride, penting untuk mengetahui besarnya dosis yang terkandung dalam suplemen tersebut serta keamanan sediaan tersebut agar tidak menjadi risiko terjadinya fluorosis. Selanjutnya yaitu patogenesis fluorosis. Diawali dengan hipomineralisasi karena paparan fluoride yang berlebih selama proses remineralisasi gigi. Hal ini menyebabkan terganggunya aktivitas amiloblast dan perkelekatan matriks dan pada tahap maturasi enamel gigi. Proses terjadinya hipomineralisasi itu dibagi menjadi dua, yaitu intraseluler pada amiloblast dan ekstraseluler di luar sel. Pada intraseluler itu terjadi peningkatan apoptosis sel, perubahan proliferasi sel, penurunan pH sel, penurunan ekspresi dan sintesis protein, tekanan pada retikulum endoplasma, dan mengaktifasi pertahanan berupa envelope protein response, dan pencegahan penebalan kristal enamel sehingga proses mineralisasi menjadi tidak sempurna. Pada ekstraseluler terjadi peningkatan kekuatan ikatan amelogenin dan kristal enamel, penurunan hidrolisis protein, penurunan kecepatan eliminasi matriks protein, dan mencegah penebalan serta maturasi kristal enamel sehingga mineralisasi kristal enamel yang tidak sempurna dan membentuk porus enamel, dan menghasilkan fenotip porus hipomineralisasi dengan penurunan kekerasan enamel sehingga lebih rentan terhadap demineralisasi. Setelah proses-proses tersebut terjadi, maka akan menyebabkan keterlambatan dalam menghilangkan matriks protein, terutama amelogenin, sehingga terjadi hipomineralisasi kristal enamel. Ketika telah terjadi hipomineralisasi kristal enamel, gigi menjadi lebih rentan terhadap perwarnaan. Terdapat bintik putih hingga kecoklatan pada enamel gigi. Proses inilah yang disebut dengan fluorosis. Fluorosis menyebabkan perubahan warna pada enamel gigi, sehingga memiliki beberapa ciri khas berupa bintik putih di ujung puncak, permukaan enamel yang tampak buram dan berwarna putih seperti kapur hingga kecoklatan,
dan lebih rentan terhadap patah. Kemudian, fluorosis ini diklasifikasikan menjadi 6 tingkatan, yaitu yang pertama, skor 0 atau normal, memiliki permukaan enamel yang translusen, struktur yang mirip dengan kaca, mengkilap, dan berwarna putih krem muda. Lalu tingkatan yang kedua, skor 0,5 atau questionable, terjadi abrasi sedikit pada enamel yang diawali dengan bintik putih kecil sampai terjadinya white spot. Lalu yang ketiga, skor 1 atau very mild, terjadi bercak putih kecil, buram, dan tidak teratur, tetapi tidak melibatkan lebih dari 25% permukaan gigi. Tingkat yang keempat, skor 2 atau mild, terjadi daerah putih buram pada enamel yang lebih luas, tetapi tidak lebih dari 50% permukaan gigi. Yang kelima, skor 3 atau moderate, dengan semua permukaan enamelnya tanpa atrisi dan berubah menjadi coklat. Dan yang terakhir, skor 4 atau severe, terjadi hipoplasia yang tampak semakin jelas, disertai dengan perubahan anatomis gigi dan telah menyebarnya warna coklat pada gigi, sehingga tampak seperti karatan. Mengontrol asupan fluor adalah pencegahan terbaik untuk menghindari terjadinya fluorosis gigi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengawasan orang tua terhadap anak saat penggunaan pasta gigi, agar memastikan anak tidak menelan pasta gigi ataupun berlebihan dalam pemakaiannya. Maka dari itu, pasta gigi berfluorida seukuran kacang polong disarankan pada anak-anak. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah!